Allah menerima amal-amal hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengandung unsur takwa. Salat kita ini, salat ini kan sarana menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa dalam salat kita itu terwujud lewat apa? Lewat keikhlasan kita ketika kita salat. Haji kita juga begitu. Haji kita akan bernilai haji yang mabrur jika mereka yang melaksanakan ibadah haji itu bekal yang dia bawa selama prosesi haji itu adalah bekal takwa. Makanya Allah menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dengan sedekah. Banyak orang kasih sedekah kepada orang lain, tetapi sedekah yang dia keluarkan itu tidak bernilai takwa. Sehingga sedekah yang dia keluarkan itu sia-sia. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tanpa kesucian. Salat tanpa wudu enggak bakal diterima. Yang kedua, wala sadaqatan min ghulul, dan Allah Subhanahu wa taala kata Nabi tidak akan menerima sedekah yang mengandung unsur ghulul. Apa itu ghulul? Dulu di zaman Nabi, setiap kali selesai pertempuran itu ada pampasan perang. Pampasan perang itu tidak boleh diambil dan dikantongi oleh pasukan. Melainkan pampasan perang itu harus dikumpulkan jadi satu, diserahkan kepada panglima perang, dan panglima perang yang memiliki kebijakan untuk membagi. Yang mengambil dan mengantonginya itu dianggap ghulul. Ghul, ya. Ghulul. Dan itu orang yang ambil, jadi dia seumpamanya habis perang, ada anak panah, anak busur, kan saya juga ikut perang, ini buat saya aja. Terus dikantongin sama dia. Terus di kemudian hari dia bersedekah, dari hasil itu nggak diterima sedekahnya. Nggak diterima. Maka zaman itu setiap kali selesai perang, seluruh pampasan perang dari pasukan musuh itu, kuda, pelana kuda, tombak, baju besi, panah, anak panah, semua dikumpulin jadi satu. Nanti Rasul yang tentukan ini buat siapa, itu buat siapa. Tidak boleh ada yang ambil. Kalau kita kiaskan dengan zaman sekarang, seumpamanya begini, ada orang kerja di sebuah restoran. Dia jadi waiters, pelayan di restoran. Itu kan tamu yang datang kunjungi restoran banyak. Mejanya ada 16 meja. Terus ada tamu duduk di meja nomor 16, ada tamu duduk di meja nomor 2. Dan masing-masing tamu itu dilayani oleh masing-masing pelayan. Dan biasanya tiap tamu setelah selesai makan, dia taruh uang tip. Waitersnya tidak boleh kantongi, melainkan uang tipnya ditaruh di mana? Serahkan ke manajer. Dikumpulkan jadi satu sampai tutup restoran. Setelah itu baru manajer yang membagi. Yang tugas di situ hari itu ada berapa orang? Kalau semuanya ada 6 pelayan, baru dibagi ke 6 pelayan. Jadi tidak boleh pelayan yang merasa saya yang melayani meja nomor 16 dan saya dapat tip 10.000. Ini berarti rezeki saya. Terus teman dia layanin meja nomor 2, tipsnya 5.000, yaitu rezeki dia. Terus dikantongin sama dia, nggak boleh. Itu. Sampai sebegitu ya. Kalau semuanya itu dia kantongin, terus suatu hari dia sedekah, nggak diterima sedekah. Apalagi orang sedekah hasil korup.
Hasil korupsi. Ya. Hasil apa? Hasil dia menjual kebijakannya. Dengan dia menjual kebijakannya dia mendapatkan keuntungan besar. Terus dari keuntungan besarnya itu dia umumkan, kan ada saya bagi-bagi juga. Saya sudah bantu-bantu yang sulit, yang kesusahan dalam pelayanan perusahaan saya. Tapi yang dia bagi-bagi itu cuma sedikit. Yang dia bagi-bagi itu cuma berapa persen. Pasti berapa persen cuma yang dia bagi. Nggak mungkin akan jumlahnya banyak atau maksudnya sama dengan yang telah dia dapat, untung yang dia dapatkan itu. Nggak diterima. Jadi Islam ini benar-benar melihat segala sesuatu benar-benar clear. Sampai Nabi mengatakan wala sadaqatan min ghulul. Ini ghulul ini kan sesuatu yang masih remang-remang ini. Apalagi yang sudah benar-benar haram. Jelas haramnya. Lalu bagaimana kalau seumpamanya di rekening kita atau masuk dalam tabungan kita atau dalam simpanan kita ada uang haram atau uang syubhat yang kita sudah tahu. Terus kita ingin bersihkan. Kalau kita ingin bersihkan, maka cara membersihkannya itu bukan dengan sedekah, karena kalau sedekah nggak diterima. Nggak diterima, tapi Islam mengajarkan ada namanya takhallus. Takhallus itu artinya membersihkan harta yang haram tadi. Jadi dia keluarkan, dia sisihkan, niatan dia apa? Takhallus. Membersihkan. Kemudian bertaubat dia. Jadi nanti yang diterima sama Allah apa? Yang diterima taubatnya dia. Dia tetap dapat pahala apa? Pahala taubat. Taubat dia melakukan takhallus, membersihkan harta yang dia anggap syubhat atau yang haram berada pada dirinya. Seperti itu. Jadi nggak seperti ada orang ketika dia jadi pejabat, dia punya banyak sekali kebijakan, dengan kebijakan-kebijakan yang dia miliki itu, akhirnya dia punya harta yang banyak masuk kepada dia dapat fee dari mana-mana, atau bahkan sampai karena dia punya kekuasaan yang sangat luas, dia bisa mendirikan beberapa perusahaan dengan nama orang-orang yang dia percayai, hartanya banyak sekali. Kemudian setelah dia pensiun, kemudian dia bilang dia mau bertaubat, harta yang banyak itu dia banyak sedekah. Dia keluarkan dengan cara sedekah, la yaqbalullah, Allah nggak terima. Kecuali dia mengikrarkan taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai harta yang syubhat yang pernah saya miliki dengan cara-cara yang tidak tepat waktu dahulu. Kemudian saya melakukan takhallus, membersihkan harta tersebut, mengeluarkannya, dia keluarkan, kasih fuqara, masakin, kebutuhan-kebutuhan, ada tempat terpencil yang susah airnya, kemudian ada kebutuhan sekian puluh juta untuk ngebor, dia kasih. Tapi niatan dia itu bukan sedekah, tapi sebagai takhallus, membersihkan hartanya. Harta yang pernah dia ambil dari umat, dia keluarkan kembali kepada umat sebagai bentuk takhallus, dan Allah menerima apa? Taubatnya dia. Taubatnya